Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat cerita Koco Benggolo, ini kita akan mendengarkan pengalaman Pak Bidin narasumber yang sama dari tadi di Coban Baung, yang merupakan coban yang cukup angker dan terkenal di wilayah Purwodadi di sekitar Pasuruan ya. Kita langsung saja ya sobat ya. Assalamualaikum Pak Bidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceritanya gimana ini Pak Bidin ini? Waktu di melintas atau waktu itu ketepaan atau itu di Coban Baung ya Pak Bidin ya? Iya. Itu kapan terjadi itu? Itu kurang lebih sekitar 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu, ya lama sekali ya. Iya. Terus waktu itu ada apa yang dicari atau apa mungkin ngilmu atau apa atau lelaku atau gimana kok? Ya itu kan mencari itu bambu petuk gitu. Oh. Iya. Berarti di sana dulu nyari bambu petuk ini ya sobat ya? Iya. Terus berhasil enggak itu mencari bambu petuknya itu? Ya kan itu biasanya banyak ujiannya ya, diombang-ambingkan oleh itu istilahnya barang-barang yang ngalir itu. Seringkali dibohongi istilahnya. Terus sosok-sosok yang sering terlihat pada saat itu? Iya, kadang ya pernah juga ketemu ular besar juga jatuh di Coban Baung situ. Pernah juga ada orang tua istilahnya mukanya itu berlubang-lubang, jalannya itu di atas rumput itu kan juga pernah juga ngalamin. Nah, ini ngeri. Iya. Nih. Iya. Jadi orang tua jalannya itu kayak ngambang ya, berjalan di atas rumput. Iya. Terus mukanya itu bolong-bolong kayak terlihat kayak terterpa gitu, kalau disinari itu tembus itu ya. Iya, tembus itu kelihatan dari belakang juga kelihatan berlubang-lubang ya. Tapi saat itu juga nggak takut atau gimana ya? Kan saya udah kasih tahu nanti kalau ada apa-apa jangan sampai kamu istilahnya takut kan gitu. Itu nggak mungkin makan kan gitu. Iya. Ya betul juga, cara logika memang makhluk-makhluk seperti itu nggak mungkin makan. Itu betul. Iya. Terus sampai akhirnya gimana? Pring-peringnya dapat atau pring-pring bambu antik yang lain? Ya kadang-kadang pernah juga dapat pring patili tingkat 5 juga pernah dapat pring patili tingkat 9 juga pernah ada. Tapi yang terus jatuh bukan terus kayak pada umumnya ya gitu. Tapi karena sudah terjual semua jadi barangnya nggak ada. Iya. Oh iya. Terus masalah di Coban Baung itu apa juga sekarang ini masih mencari bambu di sana? Oh kalau sekarang udah gak berani, masalahnya sekarang udah dilarang sama warga juga sama pemerintah juga yang melarang kan yang dilindungi. Iya. Banyak pring yang antik-antik kan banyak yang di sana, tapi sekarang udah nggak boleh kan dilindungi. Oh jadi ini sobat ya, bambu-bambu unik yang dicari kebanyakan masyarakat Jawa seperti pring patele ros 1, ros 2, pring manten dan lain sebagainya. Itu sekarang di sana sudah dilindungi oleh pihak perhutani, terus banyak warga yang coba juga membantu. Di samping itu mungkin bambu-bambu di sana itu sebagai hutan lindung mungkin ya, seperti pohon pelindung gitu Pak. Iya, seperti itu. Terus sampai sekarang nyari bambu antiknya sudah jarang, kalau tidak di situ nggak bisa berarti ya? Ya udah nggak bisa, tapi ya yang bukan nggak jarang lagi, udah nggak nyari, masalahnya udah nggak berani. Iya nggak berani. Jadi bambu-bambu yang kebetulan tumbuh di sekitar Coban Baung itu sekarang sudah dilindungi ya sobat? Iya, sudah dilindungi, nggak berani nyari. Iya. Jadi ini juga salah satu informasi ya, juga satu informasi yang harus diketahui oleh pecinta bambu unik ya, di mana berada, bahwa di Gunung Baung bambu uniknya
pohon-pohon bambu yang ada di sana sudah tidak boleh ditebang lagi gitu Pak Bidin. Iya. Ya mungkin banyak orang yang cari bambu unik itu motong bambunya itu Sembarangan. sembarangan Iya. gitu ya. Kalau sembarangan itu gimana itu? Dirusak ya? Ya kan dirusak kan, istilahnya ngambilnya kadang-kadang ada di dalam istilahnya dalam barongan itu kan istilahnya dilubangin untuk masuk gitu. Iya. Jadi satu barongan itu kan nggak mungkin bisa masuk kalau Nggak tidak ada lubang. motong Iya. yang nebang yang di pinggir-pinggirnya. Iya. Padahal kita butuhnya cuma bambu uniknya yang hanya satu lonjoran, satu potong di dalam ya. Iya, di dalam. Jadi memang kalau dilihat itu jadi tidak enak, terus juga tidak ada manfaat yang lain kalau yang itu berarti yang tidak digunakan. Iya. Biasanya satu lonjor, satu barongan itu ada berapa puluh bambu biasanya? Kadang-kadang cuma satu, kadang-kadang ditipu juga sama istilahnya makhluk-makhluk halus itu. Tadinya ada, kadang-kadang langsung pindah kan, bisa berpindah-pindah kan seperti itu. Iya. Kalau seumpama satu barong itu umumnya tumbuh pohon bambu berapa bilah biasanya? Ada 20 satu barong. Wah, ya lebih 100. Satu barong itu ada 100 buah misal. Kalau terus kita cari situ ada cuma dua bambu. Terus kita ngerusaknya itu juga banyak kalau 100. Oh ya banyak masuk ke dalam itu apa istilahnya, ke dalam kan membuat gua istilahnya. Iya kayak gua. Iya. Biasa ngerusak bisa 10-20 bambu bisa. Iya, lebih dari itu juga. Kadang-kadang masalahnya kan itunya besar juga. Barongannya besar. Barongannya besar. Iya. Lah ini ya sobat ya yang mungkin yang sedikit agak mengganggu ya, mungkin juga mengganggu kalau seandainya kita cari barang bambu unik ya di barongan itu kebetulan ada bambu yang uniknya itu di dalam bambu itu pasti kan memotong pinggir-pinggiran bambu yang kemungkinan tadi Pak Bidin bilang ada sekitar 10-20 bambu, bisa mungkin lebih ya untuk bisa jalan ke depan, karena satu barongan bambu, satu rumpun bambu besar itu bisa terdiri dari 100 buah bambu. Jadi ini juga menjadikan ya katakanlah ada perusakan di ekosistem bambu itu sendiri, begitu Pak Bidin ya? Iya. Dan pernah ditanyakan Pak Bidin di warga, memang warga juga ikut mengamankan katanya begitu. Jadi waktu itu Pak Bidin juga pernah ke sana terus disuruh kembali ya Dini? Iya. Ya. Terus tanggapan Pak Bidin dengan ini gimana? Apa memang harus seperti itu, harus dijaga gitu? Iya, supaya istilahnya yang bambu ini itu biar apa istilahnya bisa nggak habis lah, biar nggak cepat punah. Kayak pring manten, kayak pring yang antik-antik itu biar istilahnya terjaga dengan baik, nggak dirusak gitu aja. Ya ini sobat ya, jadi ada nasihat juga dari Pak Bidin, walaupun Pak Bidin pecinta bambu unik, tapi ada istilahnya nasihat ya, memang kita suka pada bambu unik, cuman bukan berarti kita dapatnya itu harus merusak juga ya. Jadi kita melihat satu kepentingan yang lebih besar lagi, harus katakanlah melestarikan daripada pohon bambu itu, yang hutan bambu yang ada di wilayah Coban Baung itu tadi ya. Dan mungkin ada pengalaman yang lain, ketemu tokoh-tokoh atau makhluk yang lain selama berapa, ada 10 tahun lebih berarti sudah ya? Iya. Selama memotong bambu di wilayah-wilayah lain, atau mungkin selama memotong bambu atau bambu unik, mungkin ada yang paling berkesan, ketemu apa gitu? Yang paling berkesan ya istilahnya di Coban Baung itu. Oh. Ketemu makhluk-makhluk yang istilahnya yang aneh-aneh lah istilahnya, nggak sesuai dengan, kalau yang di sini-sini kan nggak seperti itu. Kalau itu kan istilahnya aneh-aneh, ada ular besar juga kayak pohon kelapa gitu, juga ada orang tua kayak tadi itu juga mikul kayu, orang tua udah kayak mikul kayu, istilah perempuan juga, tapi jalannya aja di atas rumput kan juga aneh gitu. Iya. Jadi itu sobat ya, satu keanehan yang ada di lingkungan Coban Baung, yang tempat dimana banyak rumpun bambu atau barongan bambu yang sering digunakan atau dicari orang-orang pecinta bambu unik untuk mencari bambu unik itu ya di situ tadi. Cuman sekarang sudah tidak boleh
karena berbagai alasan tadi ya, karena untuk pelestarian dan juga karena memang mungkin mengganggu daripada ekosistem yang ada di sana. Ya, terima kasih ya Pak Budi. Demikian ya sobat ya, tadi sudah kita sedikit mendengarkan pengalaman dari Pak Bidin ya, seorang pecinta bambu dan pemotong bambu, mencari bambu unik juga. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.